Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah hadir dalam ibadah kita hari ini tepat waktu. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Dengan hati yang bersuka cita dan rasa syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menaikkan syukur melalui pujian kami. Biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kunaikkan syukur padamu Tuhan. Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan
Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mazmur 104 ayat 1 berkata, "Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergema. Hai mari sembah." Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat dipersilakan duduk. Besar mulia kasih Allah kepada setiap kita. Dia curahkan darahnya untuk kita orang berdosa. Namun Dia Allah yang selalu memberi kita kesempatan untuk datang di hadapannya, untuk memohon setiap keberdosaan kita. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk setiap jemaat untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi.
curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Kami yang sering jatuh dalam kekeliruan dan menyakiti-Mu serta sesama kami. Saat ini kami memohon pengampunan-Mu, karena hanya oleh karya penebusan-Mu, kami dapat terlepas dari setiap dosa kami. Perbaharuilah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berita anugerah hari ini. Dengan sikap berdiri, mari sama-sama kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan menerangi engkau dengan pedang yang ada di mulutku ini. Amin. Hidup kita ini seringkali seperti berada di badai topan dunia yang menerpa. Kita menghadapi berbagai banyak masalah, kesukaran, dan godaan. Ya seringkali menenggelamkan iman kita. Tapi hari ini kita diingatkan lagi bahwa
Dia Allah yang memanggil kita untuk keluar dari dosa kita, untuk kita bertobat, untuk kita jalan dalam kebenarannya. Mari sama-sama kita pujikan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita mau berjalan bersama Juru Selamat kita, mengikut Dia sampai Dia datang kembali. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bakan. Ikut, ikut, ikut
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Abigail. Kami milik-Mu, Yesus Tuhanku. Kami ingin mendengar suara-Mu dan datang mendekat kepadamu untuk diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Abigail. Tuhan memberkati. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita memujikan, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Padamu itu kerinduan kami, Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
percaya bahwa Roh Kudus menguasai kami. Inilah hati kami, dan bertatalah agar hati kami sungguh boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memenuhi ruangan di tempat ini, sehingga setiap orang yang hadir di tempat ini juga boleh menikmati kasih karunia Tuhan, boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Kami semua datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan, dihangatkan, dan diteguhkan iman kami dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Ya. Hari ini kita akan membahas satu tema, aku akan datang kembali. Satu paket dengan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis kemarin. Oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang membaca, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan, dia menjadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sudah datang? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan Yesus ini sudah diperdebatkan dari sejak zaman abad kedua, abad ketiga. Karena mereka tunggu-tunggu Tuhan Yesus kok nggak datang-datang ini. Ya, bahkan sampai tahun 2025 ini Tuhan Yesus belum datang juga. Ada yang pernah lihat Yesus datang? Siapa tahu, saya belum tahu. Kasih info coba. Yang ngaku-ngaku Yesus banyak ya. Ngaku-ngaku, ada yang perempuan, ada yang laki. Tapi saudara-saudara, kedatangan Yesus itu memang dinanti-nantikan. Tetapi dalam penantian itu banyak orang yang tidak kembali kepada Alkitab. Mereka tidak membaca Alkitab, mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kira-kira abad kedua dan ketiga ini ya, ada namanya seorang teolog, seorang uskup dari Alexandria bernama Origen. Dia mengatakan Yesus sudah datang dalam bentuk spiritual ya, dalam bentuk rohani ke dalam orang-orang saleh. Loh, kok begitu Pak Origen? Iya. Coba perhatikan, setiap orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Yesus akan masuk ke dalam hatinya, betul? Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya yakin Tuhan Yesus ada di hati saya. Masuk akal juga Pak Origen ini. Jadi ngapain Tuhan Yesus? Tunggu Tuhan Yesus datang lagi. Dia sudah datang di hatimu, di hatiku, di setiap orang yang sudah percaya. Amin. Iya benar. Tapi kalau apa kata Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua? Engkau akan
melihat dia datang seperti dia naik ke surga. Artinya dengan tubuh jasmani dia akan datang seperti dia naik ke surga. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Jadi bukan dalam bentuk spiritual. Yesus masuk ke hati kita karena kita sudah menerima sebagai Tuhan. Itu soal lain. Tapi kedatangan Tuhan Yesus secara jasmani itu akan terjadi. Karena itulah yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai kita terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran. Sekarang ini semua media sosial, YouTube ya, itu banyak sekali tentang mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen. Hati-hati, karena yang mengajarkan di YouTube tuh orangnya enak didengar ngomongnya, meyakinkan saudara. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Origen berkata, Yesus Kristus anak Allah yang kekal itu sama seperti Bapa kekalnya. Tetapi dia tidak setara dengan Bapa. Artinya ini Bapa, ini Yesus. Kekal, dua-duanya kekal. Tapi pangkat Bapa lebih besar dari pangkat Yesus. Pangkat Bapa lebih tinggi dari pangkat Yesus. Wah, ini masalah lagi saudara. Ya, jadi tentang kristologi mulai muncul. Ya, tentang saudara-saudara bagaimana Allah itu, Yesus dan Bapa itu setara atau tidak setara, mulai muncul, mulai berdebat. Akhirnya saudara, mulai saat itu Origen telah memicu perdebatan tentang Allah Tritunggal. Karena banyak orang juga berkata kalau Allah Bapa nomor 1, Allah Anak nomor 2, Allah Roh Kudus nomor 3. Semuanya Allah, semuanya kekal tapi punya pangkatnya. Apakah demikian kepercayaan kita Bapak Ibu sekalian? Nah, bagaimana caranya kita mengerti? GKT memahami tentang pengajaran-pengajaran imannya. GKT adalah gereja reformasi, gereja reform. Gereja reform GKT itu mengakui Katekismus Heidelberg, pengakuan Belgika, atau pengakuan iman Belanda, saudara-saudara. Di situ juga dikatakan bahwa Allah Tritunggal, kristologi, pneumologi atau tentang Roh Kudus semua dijelaskan dengan jelas pengakuan iman kita. Dan juga dijelaskan dalam pengakuan iman Belanda pasal 9. GKT juga menerima pengakuan iman historis. Pertama, pengakuan iman rasuli yang setiap hari, yang setiap minggu kita omongkan. Yang kedua, pengakuan iman Konstantinopel, Nikea Konstantinopel. Pernah kita baca kan? Yang ketiga, satu lagi, mungkin Anda jarang-jarang dengar, pengakuan iman Athanasius. Nanti kita akan bacakan. Pengakuan iman Athanasius itu panjang saudara, sehingga jarang diucapkan di gereja karena saking panjangnya. Tapi sekali-sekali perlu dibaca. Ada dua bagian besar, tentang Allah Tritunggal dan tentang kristologi. Nanti kita akan baca tentang Allah Tritunggal saja. Ya, karena Origen mengatakan Allah yang datang kedua kalinya itu Yesus Kristus. Ya, ke dalam hati manusia itu yang sudah datang itu pangkatnya lebih rendah daripada Bapa. Nah, ini saudara-saudara masalah dalam dunia teologi. Kita tidak mengakui hal itu. Kita akan bicarakan nanti. Baik, kita maju dulu. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang pertama, Yesus akan datang dalam bentuk fisik jasmani, tubuh kemuliaannya saudara. Ini jadi pengakuan iman kita. Dia akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Tetapi problemnya saudara, ya, para murid itu terkesima dan mencari-cari. Yesus yang naik ke surga ini, aduh, ditutup awan. Siapa tahu dia datang segera. Ya, di ayat sebelumnya kan, Tuhan kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel?
Dia mungkin naik cuma sekejap, datang lagi untuk meruntuhkan kerajaan dunia dan memulihkan kerajaan Israel. Problemnya ini saudara, murid-murid Tuhan Yesus hanya berfokus pada peristiwa spektakuler sampai lupa dengan pengajaran Tuhan Yesus. Banyak orang terkesima dan mencari-cari hal-hal yang spektakuler untuk saat ini saja, bukan untuk kekekalan. Ini disebut namanya seeker sensitif. Sensitif dengan hal mujizat. Oh, di KKR sana ada mujizat. Oh, pergi semua saudara. Oh, gereja sana banyak penyembuhan ilahinya. Oh, pergi ke sana semua saudara. Oh, di sana ada persekutuan, penyembuhan. Oh, luar biasa, pergi semua ke sana saudara. Saya sendiri secara pribadi ragu. Kenapa ya? Mujizatnya cuma di KKR, di kebaktian, di persekutuan tertentu. Kenapa enggak di pasar sih? Seperti Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada orang menjamah bajunya, sembuh. Ya kan? Kenapa enggak di rumah sakit? Banyak orang sakit di sana. Hanya di tempat-tempat tertentu. Saudara-saudara. Tapi saya percaya mujizat. Bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya percaya 100% karunia Allah. Ya, saya sudah pernah ceritakan bukan? Ada orang tidak bisa membaca firman Tuhan, sudah tua, tidak pernah, dia buta huruf. Karena dia percaya Yesus pertama kali, yaitu Pak Sugeng di Bromo. Percaya Yesus pertama kali, dan dia haus dengan baca firman Tuhan. Setiap kali pendeta datang, Pak tolong bacakan firman Tuhan. Pak tolong bacakan firman Tuhan. Lama-lama pendeta ini keju saudara, karena dia ingin baca firman Tuhan tuh sebanyak-banyaknya. Lalu pendeta yang ngomong, udah kamu berdoa minta Tuhan bisa baca. Bisa tak Pak? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Dia sungguhan berdoa saudara, bisa baca. Tuhan tolong saya bisa baca. Baca sungguhan saudara. Pendetanya sampai heran. Apa kayak gini tersiarkan di YouTube? Gak ada saudara. Gak ada. Tapi itu nyata terjadi. Silakan cek orangnya, saya sudah ketemu orangnya. Pak benar bisa baca? Bisa Pak. Saya buta huruf dulu Pak. Luar biasa kan? Nah itu saya yakin itu asli. Tapi yang cuma di tempat-tempat tertentu, sering-sering di situ, gak pernah ke tempat lain. Nah cek dulu. Bukan berarti saya langsung, gak benar, cek dulu. Dan ternyata memang banyak penipuan. Ternyata banyak kepalsuan. Ternyata memang dibuat-buat. Karena untuk menarik banyak jiwa datang. Kan gak apa-apa Pak, bohong dikit. Yang penting banyak jiwa, nanti kita injili. Tuhan Yesus juru selamat, terimalah sekarang juga. Kan bagus Pak. Nah ini masalah lagi saudara. Ya, banyak orang seperti itu. Seeker sensitif dengan hal-hal yang spektakuler. Tapi melupakan pengajaran Tuhan Yesus. Demikian pula murid-murid Tuhan Yesus. Melihat ke atas, aduh luar biasa ini. Tuhanku memang keren gitu ya. Tapi mereka melupakan pengajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena mereka sesungguhnya penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu firman Tuhan menegur murid Kristus yang penuh kelemahan itu, hai orang-orang Galilea. Ini malaikat ini dikatakan dua orang berjubah putih. Ya, tafsirannya malaikat karena tiba-tiba ada berjubah putih. Hai orang-orang Galilea. Itu orang berjubah putih itu ngerti benar siapa nih orang-orang ini. Yang cuma terkesima dengan hal-hal yang spektakuler. Mujizat-mujizat mereka senang. Tapi dengan pengajaran Yesus mereka lupa saudara-saudara ya. Hai orang-orang Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan memang dari Galilea. Bukan dari Yudea. Yesus orang Yudea. Dia lahir di Bethlehem, tapi murid-muridnya banyakkan dari Galilea, di provinsi yang lain. Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu cuma lihat ke atas? Dia akan datang lagi. Seperti dia naik ke surga.
dua orang ini mengingatkan, ya, jangan kamu hanya berorientasi pada duniawi dan masa sekarang saja, tapi engkau diciptakan dalam kekekalan. Tuhan ingin juga kamu berpikir pada hal yang kekal. Hidup ini bukan sekarang saja, tapi juga ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Hidup kekal bersama Allah. Jangan kamu hanya berpikir Yesus nanti datang memulihkan kerajaan Israel. Enggak, kita sudah dengar tentang kerajaan sorga, bukan? Kerajaan Allah 2 minggu lalu. Kerajaan Allah, bagaimana setiap orang bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi bagi semua orang, saudara-saudara. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak sadari. Kita ingin hanya untuk kenikmatan diri sendiri, kenikmatan pribadi, kenikmatan kelompok saja, kenikmatan grup-grup tertentu saja. Ya, bukan demikian. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk semua orang, untuk dunia ini. Dan bagi siapa yang percaya kepadanya akan menikmati kekekalan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari firman yang menegur ini, kita adalah murid-murid yang lemah, manusia yang lemah. Kalau kita tidak ditolong oleh kekuatan dari Tuhan, tidak melekat kepada firman Tuhan, tidak melekat kepada Kristus, maka kita akan selalu jatuh, saudara, dan hanya berpikir, berorientasi hanya untuk yang sementara. Kekristenan mengajarkan yang sementara ini kita usahakan sebaik-baiknya, tetapi yang kekal kita juga harus mendapatkannya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus percaya, hidup bukan sementara, bukan sekarang saja, tapi kekristenan mengajarkan bahwa kita semua yang percaya akan memperoleh persekutuan dengan Bapa, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan meneguhkan bahwa Yesus naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia sangat berkuasa, Bapak Ibu sekalian. Ini kiasan, sekali lagi. Bukan berarti nanti di surga ada Allah Bapa, ada Allah Anak sebelah kanan, ada Roh Kudus sebelah kiri. Alkitab gak pernah Roh Kudus ditempatkan sebelah kiri. Atau di sebelah kanannya Yesus. Enggak juga, saudara. Ada di Alkitab itu, enggak ada. Ini sebuah kiasan bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yang sangat berkuasa. Menguasai segala-galanya, menguasai hidupku dan hidupmu, menguasai alam semesta. Karena dia adalah Allah yang sejati, setara dengan Bapa. Karena Allah itu esa, tapi memiliki 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ini suatu kiasan, Yesus Kristus Allah yang sejati itu berkuasa. Nah ya, jadi Yesus naik ke surga, itu meneguhkan iman kita, yes, dia berkuasa. Lalu dia ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi ke rumah Bapakku dan aku akan menyediakan tempat bagimu, bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, Yesus sudah punya daftarnya ya. Kalau dia seorang agen properti, dia sudah punya daftarnya. Kapling-kaplingnya sudah disiapkan semuanya, saudara-saudara. Pertanyaannya, sudahkah engkau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tanda jadinya itu percaya, saudara. Ya, meterainya itu apa? Roh Kudus sendiri. Kita percaya dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kekekalan itu, rumah Bapa itu, tempat itu sudah kita miliki sejak sekarang. Gimana Pak rumahnya? Bagus enggak? Kita akan melihatnya nanti. Sama-sama ya gitu. Saya juga belum pernah ke surga. Ya, jadi ada orang ngaku-ngaku ke surga itu ya, kembali ke Alkitab dulu ya.
Karena kalau sudah surga ngapain kembali ke sini gitu. Ya, asik kan di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jelas di sini Allah Anak Yesus Kristus itu punya tujuan naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Pastikan Bapak Ibu sekalian punya tempat di sana. Pastikan itu. Kapan? Sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu tahun depan. Ini masih 2025. Sejak Tuhan Yesus naik sudah 2025 tahun tidak datang-datang. Kira-kira 2050 baru datang. Jangan saudara, jangan. Karena dia datang tidak terduga. Tapi untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita semua, dia mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Ya, untuk mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan menjaga kita saudara, setiap orang yang percaya. Meterei Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup kita itu. Itulah yang menjaga kita senantiasa. Saatnya kita dipanggil Tuhan atau Tuhan Yesus datang, kita pasti masuk surga. Karena kekekalan itu sudah kita dapatkan sekarang. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi perhatikan dari 3 poin ini kita sudah belajar Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka konsep Allah Tritunggal dinyatakan. Bapak Ibu sekalian, pengakuan iman Belanda yang diakui oleh gereja reform, yaitu khususnya GKT dan banyak gereja reform lainnya, saudara-saudara, pasal 9, mengakui pengakuan iman historis, pengakuan iman, tadi apa? Rasuli, Nikia, Konstantinopel, dan Athanasius. Dijelaskan saudara-saudara, bahwa Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, adalah Allah yang esa dalam 3 pribadi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bercampur baur sehingga menjadi kacau, tidak saudara-saudara. Ya, ini Athanasius akhirnya waktu itu perdebatan tentang Allah Tritunggal itu rame sekali saudara-saudara. Ya, bagaimana Athanasius itu, Yesus yang datang itu Allah sepenuhnya, tetapi juga manusia sepenuhnya. Dia berkuasa setara dengan Bapa. Roh Kudus yang turun sama, setara dengan Bapa, setara dengan Allah Anak. Mereka adalah 3 pribadi, tetapi Allah yang esa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena untuk melawan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak diterima pada saat itu, saudara-saudara. Di YouTube sekarang banyak sekali membahas tentang ini. Bahwa Allah itu esa, betul. Tetapi satu pribadi aja. Ya, itu dikatakan oleh Sabellius. Makanya sekarang ada yang namanya oneness. Satu. Pribadi Allah, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, gak ada itu. Itu cuma mode, maka disebut modalisme. Bukan modal uang ya, bukan modal harta, ini mode, cara menyatakan diri, tapi bukan pribadi. Pada waktu Allah mencipta, oh dia jadi mode Bapa. Pada waktu Allah menjelma manusia, oh dia mode Kristus. Pada Roh Kudus turun, oh mode Roh Kudus. Tetapi itu bukan 3 pribadi yang berbeda. Ingat, dalam konsep Tritunggal dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Allah yang esa dalam 3 pribadi. Ini Sabellius. Dan pengajaran itu ada sekarang yang namanya oneness. Saudara-saudara, coba cek aja di internet sekarang banyak sekali. Ya, oleh karena itu hati-hati dengan internet. Bukan nggak boleh, boleh. Tetapi kembali kepada pengakuan iman kita. Kembali karena apa? Gereja sepanjang zaman itu memagari umatnya dari pengajaran-pengajaran yang enggak benar, yang menyesatkan, yang seolah-olah benar, yang masuk akal, memuaskan akal budi. Tetapi saudara-saudara, dalam pengakuan Athanasius dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang esa itu tidak terpahami. Bagaimana mungkin kita ciptaan memahami yang mencipta kita? Gak mungkin saudara-saudara.
Itu nanti kita baca sama-sama saudara ya, sekali setahun gitu. Supaya kita yakin, percaya bahwa dari zaman dulu Allah itu memelihara kita dengan pengajaran yang sehat, yang baik. Lalu muncul lagi Arius, ya. Arius ini berkata, Yesus itu memang berkuasa, tetapi dia diciptakan. Nah, salah lagi. Dia ciptaan dari yang pertama, dari segala yang diciptakan, Yesus yang pertama diciptakan. Dia memang berkuasa, dia memang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Tetapi dia pangkatnya lebih rendah dari Bapa karena dia ciptaan. Nanti di pengakuan iman kita akan baca, Yesus tidak tercipta. Yesus tidak dibuat, sama dengan Bapa, tidak tercipta, tidak dibuat. Sama dengan Roh Kudus, tidak tercipta, tidak dibuat, saudara. Mereka adalah Allah yang esa. Pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Sama, sederajat, disembah dan dimuliakan. Tidak dibeda-bedakan dalam penyembahan, saudara-saudara. Itu ditegaskan dalam pengakuan iman Athanasius. Ya, lanjut saudara. Firman Allah memberi kepastian. Yesus akan datang kembali, Yohanes 14 ayat 3. Jadi Yesus sudah mengajarkan kepada murid-murid sebelum naik ke surga. Aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan rumah bagimu. Aku akan memelihara engkau melalui Roh Kudus yang turun ke dunia, yang tinggal di mana? Di hatimu. Roh Kudus gak kemana-mana saudara, tetapi tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah engkau menantikannya? Belum Pak. Sekarang terima Yesus dan nantikan kedatangannya. Karena dia datangnya gak tahu. Bapak Ibu sekalian, apakah engkau bersuka cita menyambutnya? Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus Tuhan, apakah engkau bersuka cita menyambutnya? Pada suatu kali Bapak Ibu sekalian, saya masih SD, lalu di Solo waktu itu, lalu ada berita Presiden Soeharto akan datang ke kota Solo. Setiap orang sekolah akan berjajar di jalan yang nanti mobil kepresiden akan datang, lambai-lambaikan bendera merah putih. Waduh, saudara-saudara, datangnya kapan Bu Guru? Belum tahu. Sekarang siap-siap, waduh siap-siap Bapak Ibu sekalian. Ya, siap-siap. Kaos kaki yang biasanya melorot, ayo dinaino. Wis kendor Bu Guru pakai karet. Oh, zaman masih zaman susah saudara. Ya, betul. Pada hari H, Pak Presiden akan datang besok. Waduh, senang semua. Jam berapa Bu Guru? Enggak tahu. Pokoknya dari pagi kita sudah berjajar di jalan. Wah, senang saya saudara. Maju tak gentar, jam 7 pagi. Bener, jam 8 mulai panas saudara. Maju tak gentar, menyambut presiden. Jam 9 makin panas. Tetapi orang-orang tuh tetap baris kiri kanan. Nanti presiden datang. Tetap bajunya rapi. Ya gak boleh leye-leye. Sewaktu-waktu presiden tuh cepat datang. Zut. Nah gitu. Panas saudara-saudara. Tetapi tetap siap sedia, bersuka cita menyambut. Bener, siap-siap. Mobil presiden sudah di ujung. Wow, maju tak gentar. Zut, cuma 1 detik. itu mobilnya. Kacanya hitam saudara. Berbahagialah yang melihat Presiden Prabowo pakai, yang diundang ke presiden mana ya. Ini zut. Mana? Itu kacanya hitam di dalam mobil. Tapi senangnya luar biasa saudara. Masih ingat saudara. Cuma kayak gitu. Ingat saya. Bagaimana orang bersuka cita, bersorak-sorai menyambut kedatangan presiden. Walaupun cuma sekilas. Ya cepat sekali naik Mercedes, sama ingat dari dulu Mercedes ya. Kacanya hitam. Tidak kelihatan, tangannya juga nggak lambai-lambai saudara, ya. Tetapi semua orang bersuka cita menyambut kedatangannya.
Apakah kita bersuka cita menyambut kedatangannya? Pada waktu panas, anak-anak murid-murid SD, SMP itu waktu saya masih ingat, bersuka cita. Apakah kita di dunia ini pada saat melayani dia, pada saat kesusahan datang tetap bersuka cita? Ingat, pada saat kita melayani Tuhan, kita hidup di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupakan dalam kehidupanmu, kita sedang menantikannya. Nantikanlah dengan bersuka cita, ya. Waktu presiden datang, saudara, semua orang tersenyum. Senangnya minta ampun. Coba sekarang tersenyum satu sama lain. Waduh, yang lihat tersenyum saya senang ya, Keto ya. Ya, senangnya kalau Tuhan Yesus datang dan melihat kita setia, dia pun akan tersenyum sama kita, saudara. Ya, itulah bagaimana kita bersuka cita menyambutnya. Yang kedua, firman Allah ya memastikan, aku akan datang segera. Jadi kalau ditanya Yesus kapan datang, enggak tahu, jangan ngomong gitu. Yesus datang segera. Nah, karena datang segera itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus pegang tiket keselamatan. Sudah punya tiket keselamatan, boarding pass-nya sudah semua? Sudah punya semua? Siapa yang pernah ketinggalan pesawat? Ada yang pernah ketinggalan pesawat? Pernah kan? Getun loh. Ya, ini nanti sekali datang nggak ada pesawat lain. Nggak ada pesawat gelombang kedua, gelombang ketiga, enggak. Begitu Yesus datang kita sudah pegang tiket, boarding pass-nya langsung naik ke surga saudara. Nggak ada gelombang kedua, gelombang ketiga, nggak ada. Jadi jangan getun nanti kalau Yesus datang, aduh Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang. Nggak ada lagi. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sekarang. Karena Yesus datang segera. Dan persiapkan dirimu. Dengan apa mempersiapkan diri? Karena kita sudah menerima keselamatan. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbuat baik, betul? Mengasihi sesama, betul? Mudah atau gampang mengasihi sesama? Mudahlah. Mengampuni orang bersalah kepada kita, gampang betul? Susah Pak. Tetapi itu harus dilakukan. Orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan Yesus harus melakukan juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kepada saya. Mau? Mau dong. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, seharusnya tidak perlu diampuni. Kita ini semuanya sebetulnya binasa. Tetapi Allah yang Maha Kasih itu, dia datang, dia mati sampai mati supaya kita bisa selamat. Tidak tahukah engkau, untuk menyambutnya engkau harus diselamatkan. Tidak tahukah dalam keselamatan itu Tuhan akan menyembuhkan luka-luka hatimu, luka-luka batinmu. Dan Tuhan akan memulihkan. Sehingga apa? Pada saat engkau menyambut Tuhan, engkau berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kalau jadi orang Kristen dan tidak berbahagia, itu rugi besar. Jangan-jangan Anda tidak percaya Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus ada kebahagiaan surgawi yang tidak bisa direbut oleh dunia, oleh kesusahan, oleh sakit penyakit, oleh apalagi ketakutan. Banyak orang takut miskin sehingga apa? Melupakan imannya. Banyak orang takut ini, takut itu sehingga apa? Dia pindah ke lain hati, ke iman yang lain. Saudara-saudara, mencari kebahagiaan, ternyata tidak ada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya pada Yesus Kristus. Dia akan memulihkan luka-luka hati kita. Jika kita punya luka-luka hati, Tuhan akan memulihkan. Karena apa? Tuhan ingin engkau berbahagia. Amin. Untuk apa jadi orang Kristen kalau tidak berbahagia?
Jika rumah tanggamu berantakan, datang kepada Kristus. Karena Tuhan ingin engkau berbahagia. Keselamatan itu satu paket dengan kebahagiaan. Bukan selamat tapi menderita. Jangan saudara, kesusahan dunia janganlah tidak membuat engkau tidak berbahagia. Karena di dalam Kristus ada kebahagiaan surgawi yang tidak dipengaruhi oleh kondisi manusia. Yesus Kristus Tuhan itu saudara-saudara mampu membahagiakanmu. Oleh karena itu, keluarga yang tidak berbahagia datang pada Kristus. Jika pribadimu secara pribadi, aku kok gak berbahagia, datang kepada Kristus. Aku kok susah terus, datang kepada Kristus, baca firman-Nya, karena Dia akan memulihkan. Banyak orang menyakitiku, Tuhan Yesus berkata ampuni, maka engkau akan berbahagia. Itu kunci saudara. Seperti Kristus mengampuni kita, kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita dimampukan oleh kuasa Kristus. Amin saudara. Jika engkau susah, berdoa kepada Kristus karena Tuhan akan membuka jalanmu. Itulah kebahagiaan orang Kristen, selalu punya harapan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin saudara. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Disanggup Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Di Palangkaraya ada namanya Pak Edi. Dia menggembalakan pos PI kecil. Tahun lalu kami datang hanya 12 orang saja. Untuk menghidupinya, untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, dia punya 2 anak. Yang satu SMP, satu SMA. Dia menjadi ojek online. Ojek online. Senin sampai Jumat dia ojek online. Sabtu Minggu dia fokus pelayanan. Mereka melakukan itu dengan setia. Waktu itu masih tanah ya, Sylvia, masih tanah. Saya tanya jemaatnya, siapa yang punya Alkitab? Gak ada yang punya Alkitab. Langsung tim misi belikan Alkitab. Tapi mereka pakai karpet loh saudara. Tapi bukan karpet seperti ini. Karena gak ada kursi, mereka duduk di karpet-karpet bekas yang, aduh, kalau ini mewah sekali saudara, itu wah gak karuan. Mereka duduk setelah karpetnya wes elek sekali. Tapi mereka tetap setia. Saya tanya, Pak Edi sudah berapa sekarang? Puji Tuhan Pak, tetangga saya datang. Tetangga saya mau ke gereja, sekarang sudah 20 orang yang hadir. Puji Tuhan. Istrinya saudara, dia tetap setia pada suaminya. Walaupun ojek online. Istrinya itu seorang sarjana. Pak tolong doakan ya, kalau nggak salah tahun depan. Saya mau ngelamar jadi pegawai negeri, siapa tahu keterima Pak. Lalu di Palangkaraya kemarin,
saya khotbah kebetulan tentang sumpah. Apakah orang Kristen boleh sumpah? Wah ya, nanti topik berikutnya ya. Apakah orang Kristen boleh bersumpah? Nah, karena ada ayat, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, gitu ya. Nah, lalu dia setelah khotbah, cerita-cerita, terus dia ngomong, Pak, besok saya diangkat sumpah. Apa? Saya diterima jadi pegawai negeri, Pak. Perjuangan mereka, saudara, susahnya minta ampun, tapi mereka punya harapan. Punya harapan di dalam Kristus. Itulah orang Kristen, saudara. Jangan engkau menyerah dengan keadaanmu. Jangan engkau menyerah dengan segala apa yang menindas engkau, menghimpit dirimu. Karena Yesus sanggup. Amin. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Jemaat silakan berdiri, kita nyanyikan dengan penuh iman. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pelayanan. Kami yakin, kami semua menunggu kedatangan-Mu. Dan kami yakin Engkau sanggup menghibur, memulihkan, dan menyembuhkan kami. Dan membuat kami maju terus, tidak putus asa. Karena kami yakin Tuhan selalu beserta dan berkat Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman Athanasius bagian pertama Tritunggal. Barang siapa hendak diselamatkan, maka ia harus memiliki iman yang am, yaitu iman yang jikalau tidak dijaga kemurniannya, pastilah orang tersebut binasa. Dan iman yang am itu adalah bahwa kita menyembah Allah yang esa di dalam Trinitas dan Trinitas di dalam keesaan, tanpa percampuran pribadi, tidak juga pemisahan hakikat. Karena hanya ada satu pribadi Bapa, satu pribadi Anak, dan satu pribadi Roh Kudus. Tetapi keilahian Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah esa. Demikian pula setara kemuliaannya dan kekekalan keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikian pula Anak, dan demikian pula Roh Kudus. Bapa tidak tercipta, Anak tidak tercipta, dan Roh Kudus tidak tercipta. Bapa tidak terpahami, Anak tak terpahami, dan Roh Kudus tak terpahami. Bapa kekal, Anak kekal, dan Roh Kudus kekal. Akan tetapi bukan tiga keberadaan yang kekal, melainkan satu keberadaan yang kekal. Demikian pula bukan tiga keberadaan yang tak terciptakan atau tak dapat terpahami, melainkan esa yang tak terciptakan dan esa pula yang tak dapat terpahami. Karena itu sama seperti Bapa Maha Kuasa, demikian pula Anak Maha Kuasa dan Roh Kudus Maha Kuasa. Akan tetapi bukan tiga yang Maha Kuasa, melainkan satu yang Maha Kuasa. Juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun bukan tiga Allah, melainkan Allah yang esa. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan.
namun bukan 3 Tuhan, melainkan Tuhan yang esa. Karena itu, sebagaimana kita diwajibkan untuk mengakui ketiga pribadi pada dirinya sendiri sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula kita dilarang untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau 3 Tuhan. Allah Bapa tidak dibuat, tak terciptakan, dan tidak diperanakan. Allah Anak tidak dibuat, tak terciptakan, tetapi diperanakan dari Bapa. Allah Roh Kudus tidak dibuat, tak terciptakan, tidak diperanakan, melainkan keluar dari Bapa dan Anak. Maka hanya ada 1 Bapa, bukan 3 Bapa, 1 Anak, bukan 3 Anak, 1 Roh Kudus, bukan 3 Roh Kudus. Dan di dalam Trinitas tersebut tidak ada yang sebelum atau setelah, lebih besar atau lebih kecil. Di dalam keesaan ketiga pribadi itu sama kekal dan setara. Sebab itu di dalam segala sesuatu, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, keesaan dalam Trinitasnya dan Trinitas dalam keesaannya harus disembah. Karena itu setiap orang yang mau diselamatkan harus mempercayai Tritunggal. Amin. Silakan duduk. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus.
puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bing atas persembahan pujian yang memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan pujikan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat bisa melihat warta jemaat yang ada di layar.
Mari kita pujikan bersama-sama kembali. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang telah kami terima. Biarlah setiap firman-Mu terus memimpin dan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang untuk membawa persembahan kami. Kau sendiri akan memberkati persembahan ini untuk pelayanan di rumah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat. Tuhan Yesus mau datang. Maafkan saya. Ya, tegang banget. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini. Ya, ibadah yang penuh dengan sukacita untuk menyambut kedatangannya. Amin, saudara-saudara. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini untuk beribadah. Bisa angkat tangan sejenak. 1, baik. 2, bisa berdiri sejenak, kita berikan aplaus ya. Sebelah sini ada yang, oke, silakan berdiri juga. Ayo kita berikan aplaus buat mereka. Terima kasih atas kedatangannya. Tuhan memberkati. Kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bila belum ada tempat ibadah yang tetap, kami menyambut karena rumah ini adalah rumah Tuhan untuk segala bangsa, untuk setiap orang yang mau datang kepadanya. Terima kasih atas setiap pelayan ibadah yang hari ini sudah menyampaikan, sudah beribadah, sudah melayani. Tuhan memberkati. Abigail, terima kasih atas kesetiaannya. Mereka tiap bulan melayani Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Pak Bing, sering-sering ya. Jemaat, setuju? Setuju Pak. Sering-sering terima kasih atas pelayanannya. Tuhan juga memberkati. Baik, ada pengumuman yang penting Pak Sutri, saudara-saudara. Pak Sutri tentang bahasa kasih yang ini Pak Iwan Juanda saya kenal baik. Orangnya sungguh melayani di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Dan yang perlu kita hargai dari dia. Kalau dia diundang pelayanan malam hari, dia harus menutup prakteknya ya. Karena saya melayani Tuhan. Tutup praktek semalam wis nggak apa-apa. Kenyataannya banyak malam-malam lain juga ditutup. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Tetap karena dia hatinya, hati yang sungguh mau diberikan kepada Tuhan. Dan dia seperti kita juga menantikan kedatangan Tuhan. Ayo datang tentang bahasa kasih Jumat 20 Juni. Yang penting juga mengundang semua jemaat datang. Ada makan malamnya itu? Oh ada ya, makan malam bersama ya. Sebelum ibadah ada makan malam bersama 6:30, jam 7 kita mulai. Silakan datang yang menikah, yang baru menikah, yang akan menikah, yang bercita-cita menikah, silakan datang. Semuanya diundang. Baik, terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur
karena kami sungguh mengalami kasih dan anugerah Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan tempat ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan semuanya itu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan setiap apa yang kami kerjakan, semuanya itu untuk Tuhan, karena kami semuanya sedang menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila ada yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bila ada yang lemah secara rohani, belum mampu mengampuni, masih ada kepahitan-kepahitan, Tuhan tolong, karena kuasa-Mu sanggup memulihkan, memampukan orang untuk keluar dari jerat kepahitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ada yang studi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sedang menyelesaikan studi, Tuhan tolong semuanya. Dalam kasih anugerah Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga studi dapat selesai dan dapat diabdikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong supaya bangsa ini makin baik, makin maju, makin makmur, dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati Presiden dan segenap jajarannya, berkati Pak Wali Kota Eri Cahyadi juga. Tuhan tolong, Tuhan tahu isi hati mereka. Berikan mereka hikmat untuk memimpin di dalam kebenaran, ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan gereja Tuhan GKT Citra Raya ini Tuhan tolong menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar sini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sekarang kita bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan penatua yang bertugas untuk membuka meja perjamuan. Kita akan menyanyikan dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
ada 2 sakramen, 2 upacara yang diperintahkan secara langsung, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Oleh karena itu betapa pentingnya kita melakukan sakramen ini. Makna perjamuan kudus ada 3. Tuhan Yesus sudah datang. Yang pertama kalinya, Dia melayani kita, bahkan melayani sampai mati. Supaya dengan tubuh yang tercapik dan darah yang tercurah itu, kita boleh dihapuskan dosa-dosa kita oleh darah yang kudus itu. Dia naik ke surga, dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Yang kedua, saat ini kita selalu dipersekutukan di dalam kasih Kristus. Jadi kasih Kristus menyatukan gereja yang kudus dan am di seluruh dunia sebagai tubuhnya. Dan kita boleh menikmati kasihnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kasihnya itu Tuhan juga ingin engkau bagikan kepada orang di sekitarmu, pada suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, kepada orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan akan datang kembali. Dia segera datang kembali. Saat kita melakukan sakramen, 3 hal ini kita harus selalu ingat, karena kita semua sedang menantikan kedatangannya. Syarat perjamuan kudus yang pertama, sudah dibaptis dewasa atau sudah melakukan upacara sidi kalau dibaptis anak-anak. Sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Dan bagi setiap orang yang sudah mempersiapkan hatinya untuk mengikuti perjamuan kudus, minta Tuhan untuk melayakkan dirimu mengambil bagian makan roti dan anggur ini. Baik anggota gereja ini maupun anggota gereja lain yang sudah mempersiapkan diri diundang untuk ikut serta dalam sakramen ini, sehingga saya nyatakan sakramen perjamuan kudus ini bersifat terbuka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, layakkan kami. Tanpa perkenanan Tuhan, percuma kami makan roti dan anggur ini. Tanpa perkenanan Tuhan, tidak ada khasiat sama sekali roti dan anggur ini. Tetapi dengan perkenanan Tuhan, Engkau melayakkan kami. Kami sungguh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Roti dan anggur ini menjadi pengingat untuk menyegarkan iman kami bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sudah mati tapi bangkit sehingga kuasa dosa dikalahkan, sehingga kami pun boleh menikmati anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Lalu dia mengangkat cawan. Ini darahku tertumpah bagi penghapusan dosamu. Barang siapa yang sudah mempersiapkan hati, silakan berdiri untuk mengambil bagian dari roti dan anggur ini. Kita akan menyanyikan ayat yang kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku,
Dari jemaat yang sudah siap mengambil roti dan anggur, sudah yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semuanya? Baik. Dengan tangan kanan kita angkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Kemudian dia mengambil cawan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah penghapus dosa isi dunia, dosaku dan dosamu. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Bebaskan kami Tuhan dari segala dosa kami. Karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terbebas dari kepahitan. Terbebas dari dendam. Kami mau ikut Yesus. Kami ingin berbahagia di dalam kuasa-Mu. Di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan ayat ketiga sambil meja perjamuan ditutup. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari kita puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dan sungguh-sungguhlah engkau menyambut Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal, dan anaknya itu yaitu Yesus Kristus,
biarlah berjalan bersamamu senantiasa, dan Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkatimu.